Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu lagi pembelajaran kimia secara daring melalui Google Meet seperti biasa. Semoga anak-anakku dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan karena masih di masa pandemi seperti ini, jadi kita harus bisa menjaga imunitas tubuh. Nah, sebelum pembelajaran, yuk kita berdoa bersama dulu. Silahkan dipimpin. Siapa? Widiantoro yang sudah aktif mikrofonnya, silahkan sekalian dipimpin berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doanya. Ya, silakan sekarang mikrofonnya tutup dulu ya. Kemudian tutup dulu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke materi. Jangan lupa nanti absensi juga di link yang sudah Budian sebarkan di grup WA masing-masing. Jadi nanti linknya itu untuk pembelajaran. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa, siapa yang masih ingat? Ada hukum perbandingan berganda dan juga ada ada persamaan reaksi kimia. Ya enggak? Persamaan reaksi kimia yang kemarin Budian sudah terangkan. Nah, di situ ada persamaan, kalau kalian masih ingat, itu mempelajari beberapa reaksi kimia. Namun kemarin kita masih belajar ketika persamaan reaksi itu dalam bentuk padat dan juga cair. Nah, contohnya seperti apa? Budian akan share di sini. Nah, masih ingat kalian tentang persamaan reaksi? Di sini misalnya kita akan mereaksikan H2 yang ditambah ya akan menghasilkan menjadi 2H2. Di sini ada H2 itu dia sebelah kiri dengan O2. Itu namanya adalah pereaksi atau reaktan. Nah, yang sebelah kanan itu namanya apa? Namanya adalah yang kanan itu namanya adalah hasil reaksi atau produknya. Nah, jangan lupa yang kemarin angka yang kecil ini yang ada di depan itu namanya adalah koefisien. Jadi di sini H2-nya adalah koefisiennya 2. Sedangkan O2-nya ini adalah koefisiennya 1. Nah, angka yang H2 yang kecil di sini, ada 2 juga kecil di sini, itu namanya indeks. 2 yang menyertai O2 itu adalah indeks juga, dan hasil produknya H2O. Itu indeksnya juga di sini, yang menyertai H adalah 2. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang kita bahas kemarin. Nah, namun yang kemarin itu persamaannya hanya sebatas P, fasenya padat dan juga liquid atau cair. Nah, gimana? Sekarang kalau misalnya kita fasenya gas sama dengan fasenya selain padat dan cair itu ada fase namanya gas. Gimana kita bisa mengetahui perbandingan jumlah zat yang bereaksi dari hasil reaksi dan wujud
gasnya tersebut. Nah, hukum dasar apa saja yang bisa kita pelajari untuk menemukan teori perbandingan zat-zat tersebut. Gitu. Nah, kita akan belajar hari ini. Nah, sebelumnya kita simak video yang ada di YouTube dulu. Kalian simak dulu ya. Ini ada video cara membuat alat pompa balon bahan botol minuman bekas. Silahkan kalian simak. Kopi. Nah, sudah ya ini. Tes. Sini sudah, kita baru saja melihat tayangan. Di situ ada balon yang dia itu dikaitkan. Nah, di situ kalian bisa tahu ketika udara itu dipompa terus-menerus ke dalam balon, maka balonnya itu akan agung meletus. Nah, ini karena apa? Nah, karena ya nanti kita akan pelajari. Nah, di sini untuk membuktikan teorinya tersebut, kita ada belajar tentang dua hukum yang terakhir. Namanya adalah hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Nah, kali ini yaitu menganalisis data percobaan untuk membuktikan hukum Gay-Lussac dengan cermat dan teliti. Yang kedua, menganalisis data percobaan untuk membuktikan hukum Avogadro detil dan benar. Terus selanjutnya mengaplikasikannya hukum dasar kimia untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan kimia. Kemudian yang terakhir yang adalah membuat peta konsep dari hukum-hukum dasar yang sudah kita pelajari tiga pertemuan ini dengan benar. Nah, di sini Budia nanti akan memberikan tugas kalian. Silahkan sekarang tugasnya nanti Budian akan share di grup WA-nya kalian masing-masing. Nah, di situ ada LKPD yang harus kalian isi. Tugas yang pertama itu membuat mengerjakan LKPD-nya. Terus yang kedua kalian membuat peta konsepnya. Jadi LKPD-nya seperti ini. Ini LKPD-nya. Nanti yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini sudah ada. Silahkan nanti ada ya. Ini kemudian penjelasan saja. Di sini ada hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussacnya itu nanti ada tadi hidrogen. Hidrogennya itu ada 2 liter, oksigennya 1 liter, uap airnya 2 liter. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari persamaan reaksinya dari hidrogen dan oksigen. Nah, terus yang kedua dan ketiga, keempat, kelima, nanti silakan kalian sudah bisa isi. Di sini ada kotak-kotaknya. Silahkan diisi aja hasilnya di kotak-kotak tersebut. Nah, penerapan hukum Gay-Lussac itu biasanya kita ada dalam kondisi ketika
karbon itu dia bersenyawa dengan hidrogen, contohnya di sini adalah C3H8 ditambah dengan 5O2 akan menjadi 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Nah, sama dengan yang di atas, kalian silahkan isi kotak-kotak yang ada di LKPD-nya ini dengan baik dan benar. Terus kemudian di sini sudah ada jawablah pertanyaan berikut untuk menyimpulkan faktanya. Di sini ada tentukan perbandingan volume gas dan sebagainya. Dan volume gas hidrogen, perbandingannya. Terus ada juga tabel keduanya, itu juga bisa diisi di sini. Ini yang Avogadro juga seperti itu. Ini bisa diisi. Nah, nanti kemudian akan bagi kelompok untuk mengerjakannya. Jadi pengerjaannya itu secara kelompok sama seperti kelompok di pertemuan 1 dan pertemuan 2. Jelas ya? Terus tugas kalian yang terakhir itu adalah membuat meta konsep untuk 4 hukum dasar yang sudah kita pelajari, yaitu ada hukum Lavoisier, ada hukum Peirce, ada hukum Gay-Lussac, ada hukum Avogadro, ditambah lagi satu ada hukum Dalton. Silahkan nanti dibuat peta konsep, ditulis di buku kalian masing-masing, kemudian kalian setor di WA group boleh atau nanti di Google Classroom juga boleh. Ada yang ditanyakan? Badan. Ya, kalau tidak ada, kegiatan sinkron hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kegiatan kimia asinkron. Jadi kita tetap ketemu untuk berdiskusi seperti biasanya. Kemudian hasil diskusinya kalian masukkan di WA group seperti biasa. Jelas ya? Jelas. Jelas yang lainnya? Kalau sudah, terima kasih. Sampai sini, jangan lupa minggu depan kita ada ulangan harian untuk kimia, bab hukum dasar kimia. Jadi kalian silahkan belajar untuk 1 minggu ke depan. Besok masih ada, setelah ulangan harian, kita masih ada 1 kali ketemu secara daring melalui Google Meet ini. Google Meet ini. Jelas ya? Sampai sini, terima kasih. Jelas sih. Kemudian akhiri pembelajaran kimia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.